Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Bapak dan Ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat, jamaah kajian rutin Masjid Al-Ghafar, rahimani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan kajian kitab Tadhkiratus Sami' wal Mutakallim, peringatan bagi seorang yang mendengar ilmu dan orang yang menyampaikan ilmu. Fi adabil alim wal muta'allim, berkaitan tentang adab etika seorang yang berilmu dan seorang penuntut ilmu. Ta'liful Imam, yang disusun oleh Al-Imam Badruddin Ibni Jama'ah, Al-Imam Badruddin Ibnu Jama'ah rahimahullah ta'ala. Nama lengkap beliau adalah Badruddin Abu Abdillah Muhammad bin Ibrahim bin Sa'dillah bin Jama'ah Al-Kinani Asy-Syafi'i, yang mana beliau adalah seorang ulama al-mutawaffa yang diwafatkan sanata 33 wa 700 Hijriyatan, yang wafat di tahun 733 Hijriah. Beliau mengatakan dalam kitab beliau, dan kita masih dalam pembahasan fasal yang ketiga. Fasalnya masih fasal yang ketiga, Al-Faslu Tsalits fi adabihi, tentang adab-adab etika yang harus dimiliki oleh seorang penuntut ilmu, fi durusihi, terkait dengan pelajaran-pelajaran yang dia ikuti, wa qiraatihi, dan juga bacaannya dia saat dia membaca, fil halqati, di halaqah ilmu, di lingkaran ilmu, wa ma ya'tamiduhu fiha, dan apa-apa yang dia bersandar padanya, masyaihi, adab bersama gurunya, warufqati, dan adab bersama kawan-kawan atau sahabat-sahabat dekatnya. Sekarang poin yang kelima, al-khamisu, poin yang kelima yang seharusnya dimiliki oleh penuntut ilmu, adab dan etika yang harus dimiliki, kesopanan yang harus dimiliki adalah idza syaraha, apabila dia mensyarah, menjelaskan, dia menjabarkan mahfudhatihi, apa saja yang dihafalnya, al-mukhtasarat, berupa kitab-kitab yang ringkas, wa dhabata ma fiha,
lalu dia menghafal apa yang ada pada kitab-kitab tersebut, atau dia menyempurnakan atau membetulkan apa saja yang ada dalam kitab-kitab tersebut atau hafalan-hafalan dia tersebut, minal iskalat, dari hal-hal yang masih belum jelas, wal fawaidil muhimmat, dan juga faidah-faidah yang penting. Jadi seorang penuntut ilmu apabila dia telah bisa menjabarkan dari apa yang dihafalnya dari kitab-kitab yang ringkas, dan dia pun bisa menyempurnakan apa yang kurang dari hal-hal yang tidak jelas atau dari faidah-faidah yang penting, intaqala, maka dia boleh beralih, berpindah ila bahthil mabsutat, untuk dia membahas kitab-kitab yang tebal-tebal. Al-mabsutat itu kitab-kitab yang pembahasannya lebih luas. Ma'al mutala'ati, disertai dengan mutala'ah, selalu menelaah, ad-daimah, yang senantiasa dilakukan, yang rutin dilakukan. Mutala'ah itu membaca berulang-ulang. Jadi berjamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, seorang yang membaca kitabnya, bukunya berulang-ulang, dia akan mendapatkan faidah lebih banyak daripada penuntut ilmu yang hanya mendengar sekali dari gurunya, lalu dia tidak mengulang-ulang pelajaran yang disampaikan oleh gurunya. Wa ta'liqi, kemudian dia memberikan ta'liq, komentar, ma yamurru bihi, apa yang lewat padanya. Jadi misalnya Syekh menjelaskan hal yang sudah lewat, sudah berlalu, itu komentar dari Syekh ditulis. Kalau penuntut ilmu itu ditulis penjelasan dari guru. Terkadang ada penjelasan dalam kitab masih iskal, belum jelas bagi kita. Begitu guru menjelaskan, maka apa yang belum jelas tadi menjadi jelas. Hanya saja jika tidak ditulis, kita bisa lupa penjelasan guru tersebut. Au yasma'uhu, apa yang dia dengar dari gurunya, minal fawaidin nafisa, berupa faidah-faidah yang berharga. Kadang-kadang kan ada guru kita ya menyampaikan faidah. Contoh faidah ini ya, bisa untuk status bagus. Dzikrun nasi daun, mengingat manusia atau banyak ingat manusia itu menjadi penyakit. Wa dzikrullahi dawaun, dan banyak mengingat Allah menjadi obatnya. Maka kalau kita dalam hidup ini banyak mengingat manusia, itu penyakit akan tumbuh ya, timbul di diri kita. Penyakit apa itu? Batin maupun yang rohani maupun jasmani. Tapi kalau mengingat Allah tidak. Coba panjenengan, kalau ingat dengan kesalahan orang yang menyakiti panjenengan, akan sakit kita. Tapi kalau banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka disitulah obatnya. Jadi dzikrun nasi daun, mengingat manusia itu adalah penyakit. Wa dzikrullahi, sedangkan berzikir mengingat Allah, dawaun, menjadi obatnya. Ini namanya apa ini? Tadi faidah-faidah an-nafisah yang bermanfaat. Kadang-kadang guru kita mengatakan faqitu syai'i la yu'ti. Nah, ini bukan hadis ya semuanya ya, ini kata-kata mutiara. Faqitu syai'i, orang yang tidak memiliki sesuatu, la yu'ti, maka orang itu tidak memberi, tidak bisa memberi. Orang tidak punya sesuatu, bagaimana dia bisa memberi? Seorang guru dia harus belajar agar bisa memberikan ilmu, menyampaikan ilmu. Kalau seorang tidak pernah belajar, bagaimana dia akan menyampaikan apa? Ilmu. Tayyib. Kemudian misalnya kata-kata mutiara yang lainnya, man taraka syai'an lillah, man taraka syai'an, barang siapa meninggalkan sesuatu ini tidak baik ya, bisa haram, bisa makruh, lillah, karena Allah, awadahullahu, Allah akan memberikan ganti kepadanya syai'an, dengan sesuatu khairan minhu, yang lebih baik darinya. Ini faedah ini. Seperti ini perlu dicatat, dibuat status ya.
Kadang menjadi nasihat. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, man taraka syai'an lillahi awadahullahu, Allah akan berikan ganti kepadanya syai'an dengan sesuatu khairan minhu, yang lebih baik baginya. Tapi harus serius ya. Misalnya dia meninggalkan masa-masa dia dulu berbuat syirik, bid'ah karena Allah, dia diberi oleh Allah sesuatu yang lebih baik, itu sunnah, tauhid. Ketika dia meninggalkan ajaran nenek moyang ya, tradisi, dia akan diberi hal yang baik, yang lebih baik, yaitu sunnah Nabi SAW. Dia meninggalkan pemikiran khawarijnya, dulu gampang mengkafirkan sesama muslim, maka dia akan diberi lebih baik, yaitu dia akan memuliakan sesama muslim, mendoakan kebaikan untuk muslim, apabila salah diingatkan, dinasihati, bukan dicaci maki dan dikafirkan. Maka ini namanya faedah. Mau faedah lagi? Ya, banyak faedahnya. Ini ada faedah dari 2 bait syairnya Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Asy-Syafi'i itu punya Diwan Asy-Syafi'i, kumpulan bait-bait syair yang digubah, disusun oleh Imam Syafi'i, isinya nasihat. Bahkan nasihat ini diambil dari Al-Quran dan Sunnah. Imam Syafi'i pernah mengatakan, tagharrab, jadilah engkau seorang yang asing, anil autani, meninggalkan negeri-negeri. Tagharrab, jadilah engkau seorang yang asing, anil autani, meninggalkan negeri-negeri, kampung-kampung halaman. Fi talabil ula, di dalam mencari sesuatu yang utama, sesuatu yang mulia. Fi talabil ula, untuk mencari sesuatu yang utama. Wasafir, dan bersafarlah. Fafil asfari khamsu fawaidi, karena sungguhnya di dalam safar-safar itu ada 5 faedah. Safar itu perjalanan jauh, lebih dari 60 km. Saya safar Pak, saya sama Mas Fauzi ini dari Pare nanti sampai ke Panjen itu lebih dari 100 kilo. Jadi kalau pulang itu dihitung, dilihat itu di apa namanya, kilometernya masih kita nolkan ya. Itu 290 kadang begitu sampai di rumah. Pulang pergi, muter Blitar nanti ya. Masya Allah. Apalagi saya pulangnya mampir ke Gus Samsudin, itu bisa segitu. Mampir ziarah saudara kok. Ya. Saudara tidak boleh mencaci, tapi menasihati. Datang untuk menasihati, mendoakan dengan doa-doa kebaikan, mengingatkan, saling tanasuh, menasihati karena Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Bukan mencaci. Mencaci itu perbuatan orang yang tidak baik. Rasul disebutkan laisa la'anan, Nabi itu bukan seorang yang suka mencaci. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memperbaiki ya. Thayyib. Kemudian kata Imam Syafi'i apa? Yang pertama faidahnya tafarruju hammin, akan ya menghilangkan kesedihan dan kegundahan. Seorang yang safar itu kesedihannya hilang. Safar Pak, sedihnya itu hilang. Subhanallah. Nah, ini nyata, ini benar. Saya alami sendiri Pak. Bukan saya mengeluh, tidak. Bukan saya mengeluh. Jumat yang lalu anak saya pulang dari rumah sakit. Kemarin anak saya yang lainnya baru masuk rumah sakit kemarin. Jadi saya mau safar itu saya ke rumah sakit dulu, jenguk anak, baru kemudian saya pamit sama istri sama anak berangkat safar. Di perjalanan itu saya masih agak sedih. Sekarang hilang kesedihan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala kesedihannya. Jadi tafarruju hamin, dilapangkan kesedihannya, kegundahannya. Waqtisabu ma'isyatin, dan untuk mencari penghidupan. Orang bisa safar. Terkadang orang ketika di kampung halamannya tidak sukses, malu dia berdagang siomay, malu berdagang tempe, malu jualan tahu. Begitu dia di luar kota, tidak kenal siapapun, dia sukses. Saya kasih tahu ya, ada yang jualan tempe dari Jawa Barat di Saudi Arabia. Karyawannya digaji 12 juta. Karyawannya tukang jaga tempenya itu lah, jualan gini, itu digaji 3.000 real, 12 juta. Karyawannya saja. Padahal dia punya banyak karyawan, ada 5. Hanya jualan apa? Tempe, tapi di Saudi Arabia. Jualan tempe di sana loh. Safar ya kan? Diberi oleh Allah iktisabu ma'isyatin, bisa mencari penghidupan. Wa ilmun, mendapatkan ilmu, safar. Jangan dikira saya hanya menyampaikan ilmu, saya mendapatkan ilmu dari Allah.
Sebab kadang-kadang ilmu yang sudah saya pelajari lupa, begitu saya sampaikan, saya teringat kembali apa yang ada dalam kitab. Kita bisa mengamalkannya. Kemudian yang keempat, wa adabun, dan adab. Kita belajar adab, etika dari saudara-saudara kita yang ada di negeri yang lain, di kota yang lainnya. Wa suhbatu majidihi, dan bisa bersahabat dengan orang-orang yang mulia, berjumpa dengan orang-orang yang mulia ketika kita safar. Jadi ada berapa? 5 ya. Tafarruju hammin. Apa yang pertama tadi? Menghilangkan ya, melapangkan kegundahan kesedihan. Waqtisabu ma'isyatin ya. Bisa mendapatkan penghidupan, dapat rezeki. Wa ilmun, mendapatkan ilmu. Wa adabun, mendapatkan adab, belajar adab, etika, kesopanan. Wa suhbatu majidi, dan bisa bersahabat dengan orang yang mulia, berteman dengan orang yang mulia. Ini semuanya bukan hadis ini ya. Ini adalah kata-kata mutiara, faidah-faidah yang an-nafisah, yang berharga, yang kita dapatkan dari guru-guru kita. Kalau kita tidak mencatat, luput apa ya kemarin ya, apa ya, begitu saja. Tapi kalau kita catat, kita bisa merujuknya. Sewaktu-waktu kita mendapati itu, kita bisa merujuknya. Kemudian wal masailid daqiqah, dan juga permasalahan-permasalahan yang rumit, wal furu'il gharibah, dan cabang-cabang permasalahan yang asing, yang masih asing, wa halil muskilat, dan bisa menguraikan persoalan-persoalan, problem-problem. Jadi mendatangkan solusi, menguraikan problem-problem. Wal furuqi, dan bisa memahami perbedaan-perbedaan baina ahkamil mutasyabihat, antara hukum-hukum yang masih mutasyabihat ya, min jami'i anwa'il ulum, dari seluruh macam-macam ilmu. Ada hukum itu bagi kita belum jelas, tapi bagi ulama jelas. Maka dengan kita belajar dengan guru-guru kita, hukum-hukum yang asalnya masih mutasyabihat, belum jelas bagi kita, akan menjadi hukum-hukum yang jelas setelah kita duduk di depan para ulama. Saya beri contoh ya. Saya beri contoh, ini contoh nyata bagi kita. Masih banyak saudara kita datang ke masjid ketika masbuk terlambat. Itu seperti dia menyalahkan diri sendiri dengan penyesalan yang besar. Memang seorang terlambat itu menyesal tidak bisa dapat sholat bersama imamnya, tetapi kalau kita kembali kepada hadis-hadis Nabi SAW, seorang yang terlambat padahal dia sudah berniat untuk datang ke masjid, dia mendapatkan pahala jamaah, walaupun imam sudah salam, itu dapat pahala jamaah. Saya bacakan hadis dari Nabi SAW yang terkait tentang bahwa seorang yang berniat itu sudah mendapatkan pahalanya, walaupun apa yang diniatkannya itu belum terwujud, belum bisa dia kerjakan. Ya, sebagaimana dalam hadis saya bacakan di sini ya. Nabi SAW bersabda, kata beliau, man hamma bihasanatin, barang siapa yang sudah berniat kuat, bertekad untuk melakukan satu kebaikan, falam ya'malha, ternyata dia belum bisa mengamalkannya, kutibat lahu hasanah, maka dituliskan oleh Allah untuknya satu kebaikan. Jadi niat baik itu sudah dituliskan untuknya satu kebaikan. Berarti kalau panjenengan datang ke masjid ternyata sudah terlambat, niatnya sholat berjamaah ya, bukan niatnya hanya sekedar buang air kecil di kamar mandi masjid ya, sholat berjamaah, maka dapat pahala satu kebaikan. Wa man hamma bihasanatin, sebaliknya siapa yang berniat, bertekad untuk melakukan satu kebaikan, fa'amilaha, lalu dia mengamalkannya dan betul-betul bisa mengamalkan. Kalau tadi belum bisa, kutibat lahu, akan dituliskan untuknya oleh Allah asron, 10 kebaikan, ila sab'i mi'ati dhi'fin, sampai 700 kali lipat. Wa man hamma bisayyi'atin, barang siapa yang berniat melakukan satu keburukan, falam ya'malha, namun dia tidak jadi melakukan keburukan itu, tapi sudah berniat, lam tuktab, tidak ditulis untuknya satu keburukan. Wa in amilaha, namun jika dia mengamalkan keburukan yang dia niatkan,
kutibat, ditulis satu keburukan saja. Ini rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dalam Sahih Muslim, hadis nomor 130 dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi enak ya kaum muslimin ya. Walaupun masih sebatas berniat sudah dapat apa? Pahala. Jadi panjenengan tidak usah menyalahkan diri sendiri. Ya menyesal kita terlambat tidak apa-apa, besok lagi tidak terlambat. Tetapi sudah dituliskan satu kebaikan. Lalu bagaimana kalau terlambat fikihnya? Umar bin Al-Khattab pulang. Jadi disebutkan dalam athar, Umar itu kalau terlambat tidak mencari teman untuk berjamaah dan tidak sholat di masjid. Beliau langsung pulang, sholat fardunya dikerjakan di rumah. Kenapa? Ketika ditanya alasannya, mendidik untuk tidak terbiasa terlambat. Sebab kalau cari jamaah terus nanti kebiasaan apa? Terlambat. Kemudian bagaimana kita boleh sholat di masjid? Boleh. Apalagi nanti kalau sholat di rumah mungkin kita lupa pulang, mungkin lupa terganggu keluarga di rumah, boleh sholat di masjid. Tetapi jangan menjadikan orang yang masbuk, yang sedang meneruskan rakaat yang tertinggal sebagai imam. Tapi kita sholat berjamaah bersama orang-orang yang sama-sama tertinggal yang belum takbiratul ihram. Bisa difahami ini? Ini kesalahan. Guru kami Syekh Dr. Sholeh bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan mengatakan tidak boleh menjadikan imam yang sedang menambah rakaat menjadi imam. Makmum yang sedang menambah rakaat sebagai imamnya. Tidak boleh, tidak ada di zaman salaf contoh-contoh yang demikian ini. Nah, ini namanya apa? Faidah. Permasalahan-permasalahan yang bagi kita dulu belum jelas sekarang menjadi apa? Jelas. Ada seorang ustadz tanya, dan saya waktu itu ada di majelisnya Profesor Dr. Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili, Syekh Ibrahim bin Amir Ar-Ruhaili. Ustadz itu atau mahasiswa itu bertanya, ya Syekh, kalau kita tertinggal atau masbuk kan kita melanjutkan kekurangan. Apakah kita maju mencari sutra atau kita tetap sholat di tempat kita tadi tertinggal? Di situ tidak perlu maju. Mencari sutra itu pertama kali ketika kita hendak takbiratul apa? Ihram, itu mencari sutra, mendekat kepada sutra. Tetapi kalau imam sudah selesai salam, kita menambah, kemudian tempat kita itu agak jauh dari tembok, lalu orang di depan kita pergi karena sudah selesai sholat, ya sudah, kita tetap berdiri di situ melanjutkan tanpa harus melangkahkan kaki maju ke depan. Dan ini faedah para jamaah. Karena melangkahkan kaki maju ke depan butuh dalil. Sedangkan di kalangan salaf belum ada dalil seperti itu. Yang ada adalah dilanjutkan di tempatnya itu. Dan kita tidak boleh bagi yang selesai melewati orang yang belum selesai sholatnya. Harus kalau lewat belakangnya atau lewat di depannya jauh. Jangan sampai lewat di batas dia sujud. Jelas para jamaah? Ini faedah. Kadang-kadang dulu kita belum jelas. Kita belum tahu para jamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara bapak mungkin dulu yang belum tahu ya. Kalau belum tahu, malam hari mendatangi istrinya langsung tidur. Kalau sudah tahu, berwudu dahulu, cuci kemaluannya, berwudu. Apabila ingin makan atau minum, cuci kemaluannya, berwudu, baru kemudian makan minum, baru kemudian tidur, nanti mandi menjelang fajar. Ini juga ilmu yang banyak orang-orang di zaman ini tidak mengerti ilmu tersebut. Maka ini hal-hal yang masih samar bagi sebagian penuntut ilmu, tapi jelas bagi para ulama kita, maka kita perlu bimbingan para ulama. Beliau mengatakan, wala yastakillu, dan jangan menganggap sedikit atau remeh bifaidatin satu faedah. Tidak boleh menganggap remeh satu faedah. Yasma'uha, yang dia mendengar faedah tersebut. Wala yastakillu, dan jangan ya menganggap remeh bifaidatin sebuah faedah. Yasma'uha, yang dia mendengar faedah tersebut. Jadi apabila kita berjamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala mendengar satu faedah, itu jangan menganggap remeh. Contoh ya, saya bacakan hadis di sini. Hadisnya diriwayatkan Imam Al-Bukhari dalam sahihnya 7143 nomornya, dan yang saya bacakan ini walafdhu lahu, lafadznya Imam Bukhari, dan juga diriwayatkan Imam Muslim hadis nomor 1849
dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Mari kita kaji. Dan ternyata di zaman ini banyak sekali kaum muslimin yang melakukan kesalahan sengaja maupun tidak disengaja. Kita kaji ya. Nabi SAW bersabda, "Man ra'a min amirihi syai'an." Man barang siapa ra'a melihat, min amirihi dari amirnya, dari pemimpinnya, syai'an sesuatu. Barang siapa melihat dari pemimpinnya sesuatu, yakrahuhu, yang dia membencinya, dia tidak suka dengan sesuatu yang dilihat dari amirnya, mungkin ucapannya, mungkin perbuatan amirnya dilihat dia tidak suka. Falyasbir alaih, hendaknya dia bersabar atas apa yang dilihatnya tersebut. Sekarang bagaimana rakyat mencaci maki pemimpin? Ajaran siapa itu para jemaah? Mencaci maki pemimpin ajaran siapa? Makanya lihat orang yang suka mencaci maki itu hidupnya hanya membicarakan tentang politik saja. Padahal istrinya kekurangan nafkah, dia tidak sibuk mencari nafkah untuk istrinya. Sholat berjamaah tidak pernah, bicaranya setiap ketemu, kenapa yang menang si fulan, kenapa tidak si fulan. Sudah, itu sudah kehendak Allah, mau menentang kehendak Allah tidak bisa. Ya. Mau menentang kehendak Allah tidak bisa. Sudah, serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Doakan pemimpin-pemimpin kita dengan doa-doa terbaik kita. Allahumma aslih ulata umurina. Wahai Allah, ya Allah, perbaikilah kondisi pemimpin-pemimpin kita. Jangan dicaci maki. Belum tentu kita lebih baik daripada yang dicaci, ya kan? Jadi kemarin kan teman-teman banyak yang pusing itu, pening. Jadi jagonya tidak jadi, pening. Kenapa pening? Tidak perlu pening, ya. Orang beriman itu percaya dengan takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Takdirnya Allah itu indah pada saatnya, para jemaah. Ya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu yang kita gadang-gadang itu yang terbaik. Karena kita hanya melihat dohirnya, tidak tahu batinnya manusia. Sedangkan kita sudah berdoa, ya Allah, karuniakan kepada kami pemimpin yang paling bertakwa. Ya itulah yang paling bertakwa ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tahu dohir, ya para jemaah. Hanya tahu dohir. Maka hendaknya bersabar. Jadi kemudian Rasul mengatakan, fa innahu, maka sungguhnya laisa ahadun, tidaklah ada seseorang yufarikul jama'ata, yang dia berpisah meninggalkan jamaah kaum muslimin, shibron, satu jengkal, segini, satu jengkal itu sekian ini, fayamutu, lalu dia meninggal saat dia berpisah dengan kaum muslimin, illa mata mitatan jahiliyah, kecuali dia akan meninggal sebagaimana matinya kaum jahiliyah, orang-orang jahiliyah. Apa yang dimaksud mata mitatan jahiliyah? Bukan meninggal kafir sebagaimana fatwanya satu ormas yang berpaham Khawarij. Bukan meninggal kafir itu. Yang dimaksud adalah ya, kama yamutu ahlul jahiliyah. Dia meninggal sebagaimana meninggalnya orang-orang jahiliyah, minad dhalalah wal furqah, karena dia terjatuh kepada kesesatan dan terjatuh pada al-furqah, perpecahan. Walaysa lahum imamun yuta', dan orang jahiliyah itu dulunya mereka tidak memiliki imam yang ditaati. Walaysal muradu, dan yang dimaksudkan bukanlah annahu yamutu kafiran, bahwasanya orang itu mati kafir, tidak mati kafir, tapi matinya seperti matinya orang jahiliyah, tidak taat kepada pemimpin. Jadi jangan sampai para jamaah nanti kalau sudah diumumkan KPU, kemudian ya ini politik yang syar'i ya, politik yang syar'i, siyasah syariah. Apabila sudah diumumkan KPU dan sudah dilantik, maka itulah presiden dan wakil presiden kita yang sah. Siapapun beliau yang jadi, itu yang sah. Wajib kita memuliakan dan sami'na wa ata'na dalam perkara-perkara yang ma'ruf, dan tidak boleh kita memberontak apabila ada perbuatan imam atau pemimpin kita yang tidak baik, yang kita benci. Kewajiban kita apa? Memberontak atau bersabar? Bersabar. Bukan mencaci maki, bukan menghibah, bukan mencari-cari aibnya, kesalahannya, ya, bukan mendemonstrasi, ya, bukan unjuk rasa, bukan revolusi, bukan reformasi, bukan apalagi thaurah, penggulingan kekuasaan, tidak, tapi bersabar. Kenapa? Karena pertolongan Allah itu bersama kesabaran, bukan bersama demonstrasi. Lihat orang yang demonstrasi, apa pertolongan dari Allah yang datang? Tidak ada. Tapi sabar, di situ ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhasil ya menaklukkan kembali kota Makkah
dan Masjidil Haram kembali ke pangkuan kaum muslimin, itu berapa tahun para jemaah? Tidak butuh waktu yang lama seperti orang-orang di zaman ini. Hanya 13 ditambah 8 tahun, 21 tahun. 13 tahun beliau berdakwah di Mekah, mengajak manusia untuk beribadah kepada Allah, memperingatkan dari kesyirikan, ya. Kemudian 8 tahun di Madinah, karena tidak sampai meninggal beliau. Tahun ke-8 itu sudah Fathu Mekah, sebelum wafatnya Nabi. Jadi 21 tahun sudah merdeka, sudah apa? Diberi kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena beliau menjalankan firman Allah dalam surah apa? An-Nur ayat 55. Lah kita malah menyelisih surat An-Nur ayat 55. Ingin menjadi khalifah di muka bumi, pemimpin di muka bumi, tapi caranya cara-cara yang tidak diridhoi Allah. Mustahil bin mustahil itu. Mustahil bin mustahil. Kalau ingin menjadi pemimpin di muka bumi, menjadi khalifah, tempuh cara-cara yang ada dalam surat An-Nur ayat 55, di mana Allah berfirman, wa'adallahu alladhina amanu minkum. Allah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kalian, wa amilus solihat, dan mereka beramal soleh. Apa janji Allah yang pertama? La yastakhlifannahum fil ardi. Sungguh benar-benar Allah akan menjadikan mereka sebagai khalifah di muka bumi. Khalifah itu apa? Pemakmur, yang memakmurkan bumi dengan amal-amal ketaatan, dengan kerja yang bagus, ya, meninggalkan perbuatan maksiat dengan ketakwaan kepada Allah Ta'ala, dan menjadi pemimpin di muka bumi. Kama stakhlafal ladzina min qablihim, sebagaimana Allah menjadikan pemimpin orang-orang sebelum mereka. Ini janji Allah ini. Makanya lihat ya. Saya ngomong sedikit ini nasihat. Panjenengan mengikuti perpolitikan di Indonesia enggak? Sedikit ya. Kadang-kadang ngobrol enggak apa-apa, sedikit aja, enggak usah banyak-banyak porsinya. Kayak nyambut gawe mawon nggih. Bapak Mayor Purnawirawan. Bukan Teddy ya. Mayor Purnawirawan Agus Harimurti Yudhoyono. Itu kan pensiun dini dari TNI beliau dulu ya, nah? Padahal beliau ini calon jenderal sebenarnya ya. Bapaknya aja legend ya. Nah? Bahkan bapaknya dianugerahi jenderal penuh. Baik. Beliau ketika itu pernah mencalonkan jadi apa? 2019 kalau nggak salah ya. Gubernur DKI, jadi tidak. Sekarang tidak mencalonkan, diangkat oleh presiden jadi menteri, betul tidak? Mana sekarang yang menentang dakwah salafiyah ini? Ini tidak mencalonkan, jadi menteri. Langsung menteri ATR. Apa itu ATR? Apa? Menteri ATR itu apa, Pak? Apa? Agraria, apa ya, lupa saya, apa? Tata ruang ya, agraria tata ruang ya, masalah. Kepala BPN, Badan Pertanahan Nasional, coba diangkat itu. Itu justru menunjukkan dakwah salafiyah ini, dakwah yang hak. Jadi tidak perlu mencalonkan, diangkat. Semua kaget, walaupun hanya waktu menjabatnya 8 bulan ke depan, tapi kan diangkat tanpa mencalonkan, betul tidak? Makanya nanti akan datang waktunya seperti Nabi Yusuf, diangkat, dijadikan pemimpin. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam. Karena dalam Islam tidak boleh minta jabatan. Jadi tidak boleh dalam Islam itu mana meminta jabatan, larangan. Tidak boleh kita sebagai seorang muslim meminta jabatan. Kalau seorang meminta jabatan, akan diserahkan segala urusannya kepada dirinya, tidak ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau tidak meminta jabatan, ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba dibuktikan oleh Allah ya. Orang-orang yang ragu, kalau kita tidak mencalonkan mana bisa kita jadi? Ini jadi diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Dan nanti kalau dakwah salafiyah ini sudah tersebar para jemaah, akan kembali lagi. Presiden itu hasil musyawarah ahli ilmu untuk menentukan pemimpin kepala negara. Tidak lagi seperti sekarang ini memakai cara-cara di luar Islam yang menghabiskan dana yang bukan sedikit para jemaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Jadi tidak boleh meremehkan satu faidah. Kemudian ayat tadi belum saya lanjutkan ya. Kemudian wala yumakkinanna lahum dinahum. Yang kedua faedahnya, kalau kita mau beriman dan beramal saleh, Allah akan kokohkan untuk kalian agama kalian. Alladziir tadhalahum. Allah kokohkan agama kalian telah Allah ridhoi untuk kalian. Yang ketiga, wala yubaddilannahum, dan Allah akan menggantikan untuk kalian min ba'di khaufihim, menggantikan untuk mereka sesudah
rasa takut yang menghinggapi mereka, amna dengan keamanan. Syaratnya ya'budunani, mereka senantiasa menyembahku semata, la yusyrikuna bi syai'a, dan mereka tidak menyekutukan aku dengan sembahan apapun juga. Faman kafara ba'da dzalika faulaika humul fasikun. Barang siapa yang kufur sudah itu, maka mereka adalah orang-orang yang fasik. Surat apa tadi? An-Nur 55, dikaji ya. Jadi jangan takut, kalau beriman dan beramal soleh nanti akan memimpin di buminya Allah. Dan sebenarnya kita ini dia apa ya? Kalau saya mengatakan dibohongi ya, kok empahnya dibohongi. Enggak, bukan dibohongi. Kita ini dikaburkan permasalahannya. Alhamdulillah sejak presiden pertama sampai sekarang yang memimpin muslim bukan? Muslim, berarti sudah diwujudkan oleh Allah ayat itu. Muslim bukan? Muslim. Jangan lihat kekurangannya loh. Muslim bukan? Mukmin bukan? Presiden pertama siapa? Bapak Insinyur Haji Soekarno rahimahullah. Muslim? Muslim. Bahkan beliau ini aktif dulunya di Muhammadiyah. Istrinya malah anak tokoh Muhammadiyah. Istrinya beliau, Bu Fatmawati itu anaknya tokoh Muhammadiyah. Bahkan Panglima TNI yang pertama, Jenderal Sudirman itu adalah guru di SMP Muhammadiyah dulunya. Tokoh-tokoh agama para jemaah. Ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita nggak usah bahas wakil presiden, tidak hafal kita. Ya, Bung Hatta ya. Kemudian yang kedua siapa? Presiden kita? Jenderal besar Purnawirawan Haji Muhammad. Ada Muhammadnya Pak, setelah pulang haji tambahin Muhammad, Haji Muhammad Soeharto rahimahullah. Muslim bukan? Muslim, sudah diwujudkan oleh Allah Ta'ala. Kita ini kok seperti dibodohkan ya? Muslim. Muslim semuanya. Presiden ketiga siapa? Bapak Profesor Dr. B.J. Ing Habibie rahimahullah. Muslim bukan? Cendekiawan Muslim ya, Indonesia. Beliau adalah ketuanya ISMI, perintisnya ISMI, pendirinya ISMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Presiden keempat siapa? Bapak Kiai Haji Abdurrahman Wahid, rahimahullah. Seperti saya Gus, ya, Gus Dur, saya Gus Dur, saya. Ya. Nah, saya ini nama panggilan Gus itu bukan buat-buat loh Pak. Sebelum saya dipanggil Ustadz, saya sudah dipanggil Gus dulu. Saya lebih dulu dipanggil Gus daripada dipanggil Ustadz. Ustadz baru tahun 2000. Setelah saya ngisi kajian-kajian di sunnah. Kalau di desa-desa masih panggil Gus sampai sekarang saya. Saya masih pakai bahasa Jawa di desa-desa. Jadi Muslim bukan Gus Dur itu. Muslim. Santri. Jadi presiden, nanti datang lagi santri jadi presiden. Insya Allah. Gak usah khawatir pada saatnya ya. Nah. Kemudian presiden yang ke berapa? 5. Ibu Hajah Megawati Soekarno Putri. Hafidhahullah, semoga Allah menjaga beliau dan memberi hidayah beliau kepada sunnah. Amin ya robbal alamin. Bisa nggak beliau mengikuti sunnah? Bisa, insya Allah. Ceramah-ceramah Ustadz insya Allah sudah didengarkan oleh beliau itu. Ya. Kemudian yang presiden ke-6 siapa? Bapak Jenderal Purnawirawan Haji Profesor Dr. Susilo Bambang Yudhoyono. Profesor loh beliau, guru besar di Unhan, Universitas Pertahanan. Nggak tahu ya, masya Allah. Jadi hafidhahullah, semoga Allah menjaga beliau. Muslim bukan? Muslim, masih ada beliau. Kemudian presiden ke-7 siapa? Bapak Insinyur Haji Joko Widodo hafidhahullah. Muslim bukan? Muslim. Nanti sebentar lagi presiden pasti muslim. Karena 01 ya muslim, 02 muslim, 03 juga muslim. Kenapa kita dibodohkan oleh strateginya ahli-ahli politik tim ses gitu ya? Semuanya muslim. Kok kita lupa ya? Ayat An-Nur itu sudah dibuktikan oleh Allah Ta'ala. Kalau kita beriman dan beramal soleh, yang menjadi pemimpin pasti muslim. Akan ganti yang bukan muslim kalau kita meninggalkan iman dan amal soleh. Hati-hati. Seperti di Andalusia, akhirnya sekarang di sana negerinya menjadi kafir kembali. Filipina, gara-gara meninggalkan iman dan amal soleh. Maka jangan sampai meninggalkan iman dan amal soleh para jamaah. Insya Allah ya. Nah ini masalahnya, kita ini lewes kadung seweneng karo wong siji liyane gak disenengi nggih mboten. Wonge model Indonesia itu gitu. Lewes kadung ngefan karo Arema, benci karo Persibaya. Lewes kadung boneki Persibaya, benci karo Persik Kediri, kan begitu. Tidak boleh. Seperti itu tidak boleh ya. Apa ada seperti itu dalam ajaran Islam? Tidak ada. Fanatik itu hanya kepada Islam.
bukan kepada golongan, bukan kepada ini. Nanti kita saling membenci para jamaah ya rahmati Allah Subhanahu wa taala. Thayyib. Au yatahawanu bi qaidatin, atau menganggap remeh satu kaidah dalam kaidah agama. Yadbituha, yang selayaknya dia menghafalkan kaidah itu atau menyempurnakannya. Bal yubadiru, bahkan hendaknya dia bersegera ila ta'liqiha, untuk memberikan komentar atas faidah atau kaidah tersebut. Wa hifdhiha, dan bersegera untuk menghafalkannya. Wal takun himmatuhu, dan hendaknya cita-cita terbesarnya fi talabil ilmi, di dalam mencari ilmu itu hendaknya aliyatan, cita-cita yang tinggi. Aliyah itu yang tinggi, yang luhur. Jadi hendaknya kita ini dalam mencari ilmu agama, cita-cita kita luhur apa Pak? Cita-cita mencari ilmu jenengan. Coba saya tanya dari regu apa kira-kira? Apa? Gak apa-apa, salah tidak apa-apa. Cita-cita panjenengan mencari ilmu seperti ini, duduk majelis semua apa cita-citanya? Anu Ustaz, kula ngaji ngaten iki supados mengke gadah kenalan malih seorang rabi maneh Ustaz. Cita-cita rendah itu, bukan tinggi. Yang tinggi apa Pak? Kira-kira apa? Apa? Betul, agar amalannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Kita menyesal selama ini ternyata amal kita banyak yang tidak sesuai dengan Quran dan Sunnah. Kita ingin amal kita betul-betul diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi Pak, cita-cita yang mulia itu bagus apa? Sukses masuk surga, jelas ini sangat mulia. Mulia sekali. Tidak ada cita-cita yang melebihi ini, masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Panjenengan pernah masuk surga, Pak? Belum ya, saya juga belum. Tapi Rasulullah pernah melihat surga. Ternyata berjamaah, surga itu indah sekali, yang tidak bisa diceritakan dengan kata-kata. Di dalam surga, Rasulullah SAW pernah menceritakan kepada kita, setiap Jumatnya lelaki-lelaki ahlul jannah penduduk surga itu berkumpul di pasar surga, sukul jannah namanya. Bukan berjual beli seperti di Indonesia, bukan berjual beli seperti kita di dunia ini. Tapi mereka ketika di dalam surga itu, di hari Jumat berkumpul di pasar itu untuk berbincang-bincang. Pasirnya dari misik, bahan misik, parfum misik. Ketika mereka pulang dari pasar surga itu, kembali ke rumah mereka menjumpai istri-istri mereka dari penduduk surga, maka mereka bertambah tampan dan bertambah wangi. Sebaliknya istrinya juga, ya demikian pula istrinya bertambah cantik dan bertambah wangi. Jadi setiap Jumat kita nanti di surga itu Pak, tambah ganteng, tambah wangi. Garwane jenengan tambah ayu, tambah wangi. Kalau sekarang tambah tua, tambah mambu, tambah tidak wangi. Semakin tua semakin berbau kita. Betul Pak ya? Iya. Semakin tua semakin berbau. Itu di dunia. Sudah tidak usah dipikirkan dunia ini. Kita mikir yang akhirat saja. Usia kita nanti 30-an tahun. Penduduk surga, walaupun tingkatan surganya paling bawah, merasa tidak ada seorang pun yang mendapatkan pahala dan kebaikan seperti halnya dirinya. Jadi merasa bahwa dia paling nikmat, padahal itu tingkatannya paling bawah di surganya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang surganya paling atas? Penduduk neraka sebaliknya, walaupun tingkatan nerakanya paling atas, paling ringan siksaannya, tapi merasa tidak ada manusia yang mendapatkan siksa seberat dirinya. Na'udzubillah. Maka kita meraih surga ini. Belajar ini untuk surga Pak, supaya benar amalan kita masuk surga. Apalagi kita belajar untuk apa Pak? Apalagi cita-citanya belajarin apa Pak? Harus punya. Masya Allah ya. Kita ini belajar agama ini tidak boleh Pak. Tidak boleh belajar agama itu tidak bersanad. Harus, makanya hadis-hadis kita bacakan, ya ayat-ayat Al-Quran kita bacakan, supaya kita ini betul-betul amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh ngarang. Dalam beragama tidak boleh berdasarkan bid'ah, karangan manusia. Kalau panjenengan bangun masjid di karang sendiri, ini kan ngarang, ini bagus ini masjidnya ya. Nanti bisa dibuka ini ya. Ini boleh Pak. Ya, ini bukan bid'ah yang terlarang ini. Antum a'lamu kata Nabi, kalian lebih tahu bi umuri dunyakum, dengan urusan dunia kalian ya. Sekarang ada ini HP, rekaman ya dan seterusnya. Dulu di zaman Nabi apa ada gelas seperti ini? Ya, tidak ada ya. Nah, ini semuanya boleh, tapi dalam agama jangan sekali-kali kita membuat bid'ah. Kita lanjut ya. Itulah cita-cita yang tinggi. Wala yaktafi, dan dia tidak merasa cukup
biqalilil ilmi, dengan sedikit ilmu. Makanya para jamaah ya, walaupun di sini tidak ada absen, panitia pengajian Pak Abu Aska tidak nelpon di panjenengan, Pak nanti Pak gak ngaji Pak, gak, tidak begitu. Tapi kita tetap semangat. Kenapa? Kita ingin meraih kemuliaan bagi ahli ilmu. Banyak sekali kemuliaan yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala kepada orang-orang yang berilmu. Ma'imkani kathirihi, bersama dengan kemampuan dia untuk mendapatkan banyaknya ilmu. Jadi jangan kita merasa cukup dengan sedikit ilmu, padahal kita mampu untuk belajar lebih banyak. Maksudnya panjenengan masih sehat Pak, kendaraan ada, uang untuk beli bahan bakar kendaraan juga ada, waktu senggang ada, maka manfaatkan untuk mencari ilmu. Jangan puas dengan sedikit ilmu. Wala yaqna'u, dan jangan merasa puas ya, min irthil anbiya, dari warisan para nabi. Harus kita cari terus, kita gali terus warisan dari para nabi salawatullah alaihim bi yasirihi. Semoga salawat Allah atas mereka para nabi, walaupun warisan itu sedikit, kita tidak merasa puas dengannya, kita terus mencari dan mempelajarinya. Wala yuakhiru, kemudian dia tidak mengakhirkan atau menunda tahsila faidatin, untuk dia mendapatkan faidah, tamakkana minha, yang dia mampu mendapatkan faidah tersebut. Misalnya para jamaah yang rahmati Allah Ta'ala, panjenengan kalau misalkan punya kendaraan roda 4 atau punya HP ini ya, tidak harus ada tipnya. Panjenengan ada mobil, sambil nyetir pulang balik dari rumah ke sini, coba HP-nya dinyalakan, lihat YouTube ceramah Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas tentang tauhid, dengarkan sambil jalan. Masya Allah, setengah jam dapat faidah banyak gitu. Dapat faidah banyak. Saya kalau di mobil sama Mas Fauzi itu gantian itu. Ceramahnya ulama-ulama saya dengarkan, para dai saya dengarkan, dapat faidah banyak. Daripada kita di mobil hanya bengong, nanti lama-lama kalau sudah bengong cari pembicaraan ngerasani orangnya kan. Dosa itu. Kalau kita dengarkan ceramah agama, kita dapat pahala. Seorang muslim tidak pernah menunda untuk mendapatkan faidah selama dia mampu mendapatkannya. Au yasghaluhu al-amalu, dan seorang muslim tidak boleh ya angan-angannya menyibukkan dirinya. Wa taswifu anha, atau dia menunda-nunda untuk mendapatkan faidah disebabkan angan-angannya. Fa inna li ta'khiri afatun, karena sungguhnya penundaan itu padanya ada afat. Afat itu apa? Musibah besar, ada hal yang merusak. Ketika seorang menunda-nunda kebaikan, maka ada afat, ada musibah besar. Apa itu? Saya beri contoh para jamaah. Kalau di masa muda seperti kita masih sehat, atau di masa sehat kita menunda-nunda menuntut ilmu, khawatirnya di masa tua kita sudah sakitan, tidak bisa lagi datang ke majelis ilmu. Wali annahu idza hassalaha fi zamanil hadiri hassala fi zamanil tsani ghairaha. Karena sungguhnya seorang itu ketika dia bisa mendapatkan faidah ilmu di zaman sekarang ini, insya Allah dia akan bisa mendapatkan lagi di zaman yang kedua, di zaman yang lainnya. Jadi terus dia akan dapatkan faidah itu. Seperti yang saya sampaikan tadi, beberapa faidah tadi, insya Allah bukan hanya saya yang menyampaikan, banyak guru yang akan menyampaikannya ya. Kita dengar sekali, 2 kali, 3 kali, akhirnya kita bisa memahaminya. Saya ambil contoh ya para jamaah, saya ambil contoh ringan dan ringkas. Seorang yang mungkin jarang atau tidak pernah duduk di majelis ilmu, itu sangat jarang yang menjaga sholat 5 waktu, sangat jarang. Bahkan tidak memiliki perhatian terhadap sholat 5 waktu. Alhamdulillah dengan kita duduk di majelis ilmu seperti ini, setidaknya Allah beri hidayah kita mendengar adzan, kita masih malas-malasan, kita menyesal, akhirnya kita segera berangkat. Itu contoh nyata di dalam kehidupan. Coba saudara-saudara kita sesama muslim atau sesama muslimah yang tidak belajar ilmu
itu berat sekali untuk mendirikan sholat 5 waktu. Bahkan tidak ada kamusnya dia ingat sholat itu. Hari-harinya seperti itu. Na'udzubillahi min dzalik. Bahkan sebagian saudara kita besok Idul Fitri, besok Idul Adha, malam harinya mabuk-mabukan. Betul tidak? Mabuk-mabukan. Na'udzubillahi min dzalik. Besok Id, malam harinya mabuk-mabukan. Bukan malah dia memperbanyak kalimat-kalimat thayyibah, bertakbir ya. Bagi yang bayar zakat fitri, bagian zakat fitri, bagi yang takbir, tidak, justru dia berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ingat sholat. Kira-kira orang yang malam harinya mabuk besok sholat Id enggak kira-kira? Banyak tidaknya para jamaah. Inilah yang harus kita syukuri ketika kita diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dijaga ya para jamaah, terusnya bapak-bapak, ikhwan-ikhwan, sholat di masjid itu dijaga. Kalau panjenengan bisa 5 waktu bagus. Jika tidak bisa ya mana yang bisa diupayakan dengan sangat ke masjid. Jangan sampai kita tidak pergi ke masjid. Kita ini laki-laki. Di zaman Nabi SAW, laki-laki yang tidak pergi ke masjid diancam rumahnya akan dibakar oleh siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Maka laki-laki itu pergi ke masjid. Ya walaupun belum bisa 5 waktu, diupayakan para jamaah. Harus dalam hati seperti itu, diupayakan. Kemudian ibu-ibu yang suaminya malas-malasan itu diingatkan ya, supaya pergi ke masjid. Tapi panjenengan harus baik dengan suami, tidak boleh kasar ya mengingatkan ya. Jadi para istri kalau mengingatkan suami yang malas-malasan pergi ke masjid, yang baik, servisnya ditingkatkan. Nanti lah bapak-bapak di masjid serawakep, servisnya kayak ini masakan yang enak ya, kesukaannya kopi, buatkan teh dan seterusnya. Lah kok adem rek. Saya minum dulu ya Pak Bro. Laki-laki wis nyahnyoh. Pokoknya laki-laki itu berangkat jeruintil nyahnyoh. Yang penting suami istrinya itu baik. Ya. Istrinya baik insya Allah. Laki-laki itu gampang. Pengapesannya itu loh. Layani sebaik-baiknya, dia ini wong lanang ijan gampang sini. Iya. Ibu ya, ibu-ibu gitu ya. Bapak-bapak yang malas ke masjid, masya Allah. Saat turun ke masjid, saat turun ke subuh tangek nih, mulai subuhan di masjidnya. Itu. Insya Allah. Kemudian beliau mengatakan, wa yaqtanimu waqta faraghihi. Kemudian dia memanfaatkan waktu luangnya, waktu kosongnya. Wa nasyatihi, dan waktu semangatnya. Jadi menuntut ilmu itu manfaatkan waktu luang dan waktu semangatnya. Insya Allah Bapak-bapak ya, kalau saya mau tanya, belajar pukul ini tadi pukul berapa? 6.45, 7 kurang 1/4. Dengan panjenengan kajian pukul 10.45, mana yang lebih semangat? 6.45 masih semangat, masih fresh. Ya masih fresh gitu. Kalau ibaratnya baru sarapan, baru ini. Makanya kalau kajian jangan terlalu banyak sarapan ya, nanti ngantuk ya. Ya secukupnya sarapan, ngopi-ngopi dulu, berangkat ngaji fresh. Ngaji pukul 1.13.00 dengan pukul 18.00 setelah maghrib, mana yang lebih semangat? Setelah maghrib. Karena sudah mandi, sudah makan, sudah ketemu istri. Pukul 1 masih lemes kita Pak. Ya masih ngantuk dan seterusnya. Yang kerja juga masih kerja, tidak semangat. Makanya ya cari waktu luang dan waktu semangat kita. Wa zamana afiyatihi, dan zaman waktu sehatnya. Orang belajar ketika sehat lebih nikmat mana dengan ketika misalnya sakit gigi ada pengajian, Pak. Lebih nikmat mana, Pak? Ketika sehat. Wa sarkha syababihi, dan di awal masa mudanya. Jadi kalau bapak-bapak sekarang sudah sepuh ya, lanjutkan terus Pak. Terus kayak iso nom maneh panjenengan ya. Lanjutkan terus belajarnya begitu. Tapi belajar yang terbaik di awal masa muda. At-ta'allumu fis sighari, belajar di waktu muda, kanaksi alal hajar, seperti memahat, mengukir di atas batu. Lengket Pak, sulit tuh. Batu-batu itu lihat yang diukir di zaman dulu purbakala, sekarang masih ada. Wa ta'allumu fil kibar, menuntut ilmu di masa tua, kanaksi alal ma, seperti mengukir di atas
air, coba mengukir di atas air Pak, hilang dengan cepat. Ya tidak. Ya. Tapi kita tidak boleh putus asa. Aku kadung tua ini piye rek? Ya tetap belajar. Tidak boleh kita putus asa di rahmat Allah Subhanahu wa taala, tetapi ingatlah masa muda dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk menuntut ilmu. Wa nabahata khatirihi, dan seorang itu hendaknya dia menuntut ilmu atau memanfaatkan waktu untuk menuntut ilmu pada saat ya betul-betul dia otaknya lagi cerdas-cerdasnya. Itu masa muda. Wa qillatas sawaghilihi, dan sedikitnya kesibukan-kesibukannya. Qabla awaridil batalati, sebelum ada penghalang-penghalang berupa al-batalah. Al-batalah itu apa? Nganggur, apa nganggur itu? Waktu menganggur. Jadi kadang-kadang waktu nganggur itu malah malas kita para jemaah. Bukan waktu lah, beda. Waktu luang dengan waktu nganggur beda. Waktu nganggur itu beginilah para jemaah. Kalau waktu luang, jadi kadang-kadang ada orang itu begini, mohon maaf ya, ini waktunya libur. Itu kadang-kadang waktu-waktu tidak ada pekerjaan itu, dia malah justru malas-malasan, bangunnya pun malas-malasan. Kalau waktu luang, di saat sibuk ada sisa-sisa waktu. Di saat dia sibuk ada sisa waktu. Kadang-kadang begitu manusia itu. Tapi seorang muslim seharusnya di waktu libur, di waktu nganggur maupun waktu luang dimanfaatkan betul-betul untuk menuntut ilmu. Harusnya seperti itu. Tapi ada manusia yang tidak, Pak. Kulo nate kadang-kadang ya diskusi dengan seseorang, kenapa hari Ahad tidak mau kajian, kan Ahad libur. Ini waktu untuk istirahat katanya. Waktu untuk apa? Istirahat. Maka di sebagian tempat, Pak, ini nyata ini, saya ikut ngaji di situ. Kalau pengajian hari Ahad sepi, Pak. Tapi kalau hari-hari dinas itu malah rame. Dan kalau Ahad pagi sepi, tapi kalau pada maghrib rame. Kenapa? Ahad pagi masih rekreasi, pada maghrib sudah pulang ke rumah. Nah itu loh Pak. Jadi beda waktu nganggur dengan waktu luang ya. Jadi bisa membedakan tadi. Bukan saya menyalahkan panjenengan, memang begitu penjelasan. Waktu nganggur itu waktu kita ketika libur tidak ada kerja. Waktu luang, sela-sela waktu yang longgar di setengah kesibukan. Itu kadang-kadang kita malah bisa, Pak. Ada beberapa jamaah saya belum pulang kerja langsung mampir ke pondok ngaji. Belum pulang kerja, belum mampir rumahnya. Jadi begini ceritanya, dia kerja di daerah utara, pesantren kami di tengah-tengah, rumahnya di sini. Jadi dia pulang-pulang ke sini, mampir dulu sebelum maghrib, buka puasa di pesantren kami, kemudian ngaji, baru nanti ya pada Isya pulang ke rumahnya. Coba itu waktu libur, belum tentu bisa ya tidak? Belum tentu bisa. Dan itulah yang dimaksud waktu luang, Pak, memanfaatkan waktu luang. Ya harusnya waktu libur juga dimanfaatkan, walaupun ya tidak harus ya kita ngaji terus, tidak harus Pak. Ada kalanya kita ziarah sama keluarga kemana, libur ngaji sehari, tidak ada masalah. Manfaatkan untuk ibadah yang lain, silaturahim dan seterusnya. Sesekali kita bertamasya, sesekali di tempat-tempat yang baik, ya, yang indah, ya, yang sejuk, sesekali boleh. Tapi bukan menghabiskan seluruh waktu liburnya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Kemudian wa mawani'ir riyasati. Yang berikutnya adalah ya manfaatkan waktu sebelum datangnya penghalang-penghalang berupa apa? Jabatan dan kepemimpinan. Orang itu sebelum menjabat biasanya rajin ngaji. Kalau sudah menjabat mulai gengsi. Saya pejabat kok ngaji seperti itu. Maka tidak. Tetap ngaji pada jamaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Qala Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Berkata Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu, tafaqquhu, bertafakuhlah kalian, carilah ilmu sampai kalian faham, qabla an tusawwadu, sebelum kalian dijadikan tokoh. Kalau sudah jadi tokoh mau Pak belajar. Ya, kadang-kadang tokoh itu hanya pintar ngomong, ya kan? Tapi ilmunya nol. Ya benar Pak, yang ditokoh-tokoh kan itu loh, yang dibayat-bayat itu loh, tidak bisa ngaji dia, baca kitab tidak bisa kadang-kadang. Malah ustadz-ustadz yang kampung-kampung itu pintar-pintar malah. Karena sudah kadung ditokohkan, malu ngaji. Makanya sebagian anak ustadz dan anak kiai tidak pintar ngaji. Kenapa? Sudah kadung ditokohkan jadi gus, anaknya kiai, anaknya ustadz. Tapi anaknya orang biasa malah semangat ngaji karena tidak malu dia duduk bersama
orang-orang yang lain tidak malu untuk menuntut ilmu. Ini perkataan Umar bin Khattab, berarti asar dari Umar bin Khattab. Tafaqquhu, bertafakuhlah kalian, carilah ilmu agama sampai paham, qabla an tusawwadu, sebelum kalian dijadikan apa? Sebagai tokoh pemimpin. Wa qala Syafi'i, Imam Syafi'i berkata rahimahullah, tafaqqah, bertafakuhlah kamu qabla an tar'as, sebelum kamu menjadi pemimpin. Belajarlah agama sampai paham sebelum kamu menjadi pemimpin. Saya bukan memuji, tapi ini nyata. Raja-raja Saudi itu punya sekolahan khusus, Pak. Sekolahan khusus anak-anak raja. Mungkin panjenengan bertanya, kenapa kok tidak bareng apa? Anak-anak orang umum? Ya ini namanya ini adalah politik raja. Kalau kerajaan tidak menyediakan sekolah khusus, khawatirnya nanti tidak mau sekolah dia bersama anak-anak umum, ya kan dia merasa anak raja para jamaah. Merasa anak raja dia. Sekolah bersama orang umum tidak mau, maka dibuatkan sekolah khusus. Jadi di sana anak-anak raja Saudi semuanya belajar. Sebagian ustadz dan kiai itu kadang putra-putranya tidak mau belajar di kelas bersama santri yang lain, tapi beliau membuka kelas di dalam rumahnya, istri dan anaknya wajib belajar. Jadi nyimak kitab ngeten. Itu guru-guru kita begitu. Saya tahu sendiri, nyimak kitab, istri dan anaknya, ayahnya, suaminya mengajar. Itu hal yang bagus. Jangan sampai menjadi pemimpin tapi tidak punya ilmu. Nanti kalau sudah jadi pemimpin sulit untuk mencari waktu luang untuk mencari ilmu. Maka beliau mengatakan, fa idza ra'asta, sebab apabila kamu sudah menjadi pemimpin, fala sabila ila tafaqquh, maka tidak ada jalan untuk bisa mencari ilmu lagi. Kalau sudah menjadi pemimpin, sudah dianggap tokoh, itu sudah sulit untuk mencari ilmu kembali. Ini perkataan Imam Syafi'i yang indah sekali untuk kita renungkan. Falyahdhar min nadharihi nafsahu bi'ainil kamal, hendaknya seorang waspada dari dia melihat dirinya bahwa dirinya memiliki kesempurnaan. Jangan sampai orang yang melihat dirinya sudah sempurna, dia tidak mau belajar nantinya. Tapi kalau dia melihat dirinya penuh dengan kekurangan, dia akan menuntut ilmu terus, belajar tidak pernah henti. Wal istighna'i anil masyayikhi, dan jangan sampai seorang itu tidak butuh dari guru. Jangan sampai ilmu itu harus disanatkan, digurukan. Panjenengan ya, ini kitab ini ada Pak di pasaran, terjemahannya bahkan ada yang punya, dulu saya lihat itu ada yang punya terjemahannya. Kitab ini Pak yang berbahasa Arab di pasaran banyak ya, terjemahannya juga ada. Tapi kalau panjenengan tidak belajar dengan guru, tidak bersambung sanadnya sampai kepada Nabi SAW, nanti akhirnya memahami sendiri. Orang yang belajar tanpa bimbingan guru itu salahnya lebih banyak daripada benarnya. Tapi seorang yang dibimbing oleh guru, pertama dia akan belajar di jalur yang benar, yang kedua dia cepat paham. Jadi bedanya belajar sendiri dengan apa? Dengan guru. Mana yang lebih cepat paham, Pak? Dengan guru. Banyak ya, mohon maaf ini, orang baca Quran seperti ini salah. Saya baca saya seperti ini salah. Ghairil maghdubi, salah. Tapi dia tidak sadar. Dia hanya mendengarkan orang baca, dan kebetulan yang didengarkan itu agak takaluf, berlebih-lebihan dalam apa? Membaca huruf atau melafadzkan huruf. Harusnya kan bukan rul, tapi ri, duri. Tidak boleh ri, nggak boleh. Tidak boleh tebal. Karena ro yang di kasrah itu tarkik, bukan tafkhim. Jadi tidak boleh baca ghairil, nggak boleh. Tapi ghairil mau biasa, nggak boleh mag, karena bukan qalqalah, tapi mag, dijalankan. Jalan berarti maghdubi alaihim. Nah seperti itu. Kalau kita tidak dengan guru, tidak tahu. Idzas samaa'u fatarat, pakai tak dia, bukan fatarat. Kemudian kadang-kadang idzas samaa'u fatarat. Nah ini kebablasan karena tidak belajar dengan guru. Kalau belajar dengan guru tidak demikian. Ada yang kadang-kadang ya parah, yang harusnya panjang dipendekkan, yang harusnya pendek tidak terlalu panjang dipanjangkan.
Siratal ladzina ya. Tidak terasa karena suaranya dia indah, makmumnya terbuai dengan suara indah. Padahal itu salah. Harusnya itu matobi hanya dua saja, ya nah? Siratal ladzina an'amta alaihim, kan begitu. Tidak boleh siratal. Ada yang begini, ihdinas siratal mustaqim, pendek. Yang sana ro tadi panjang, kimnya malah pendek. Ini kekeliruan. Harusnya kan ihdinas siratal mustaqim, kimnya yang malah panjang, bukan ro-nya. Tapi masih banyak yang ihdinas siratal mustaqim. Nah gitu. Ini keliru. Maka perlu belajar terus kita. Tanpa bimbingan dengan guru banyak salahnya daripada benarnya. Kalau dengan guru insya Allah berjalan di rel yang benar dan lebih cepat paham. Berjamaah yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian beliau mengatakan fa inna dzalika ainul jahli. Karena sungguhnya itulah hakikat kebodohan. Orang yang bodoh itu menganggap dirinya sudah sempurna dan tidak butuh guru. Itu orang bodoh. Tidak akan bisa bersambung sampai dengan Nabi kalau dia merasa pintar. Wa qillatul ma'rifati, dan sedikitnya itu merupakan adalah sedikitnya pengetahuan dia. Wa ma yafutuhu aktsaru mimma hassalah, dan apa yang luput darinya akan lebih banyak daripada apa yang dia dapatkan. Jadi orang yang tidak belajar dari guru, yang luput lebih banyak daripada yang dia dapatkan. Wa qad taqaddama qaulu Sa'id bin Jubair, ini sahabat radhiyallahu anhu, dan sudah telah berlalu ucapan sahabat Sa'id bin Jubair, la yazalur rajulu aliman, laki-laki atau seseorang itu akan senantiasa menjadi orang yang alim ma ta'allam, selama dia mau belajar. Jadi panjenengan ini alim semua Pak. Selama kita mau belajar kita akan menjadi alim. Alim itu apa? Tahu, faham. Alim itu tidak harus bisa baca kitab, tidak. Faham, tahu, alim. Alim itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang pintar baca kitab, ada yang salah, ada yang tidak begitu pintar, tapi dia faham. Faham, berjamaah. Sekarang di zaman Nabi ada sahabat yang buta tidak? Ada yang buta, bisa baca kitab, tidak bisa orang buta. Tapi alim tidak? Alim. Abdullah bin Umi Maktum itu alim sekali. Syekh Abdul Aziz bin Bas itu buta, tidak bisa baca kitab, tapi alim, dalil tahu, hafal, ya toh? Sahih Bukhari hafal, Bulughul Maram hafal, seperti itu orang alim. Jadi seorang akan menjadi orang yang alim selama dia mau belajar. Wa idza taraka ta'alluma, apabila dia meninggalkan belajar, wa dhanna annahu, dan dia menyangka mengira bahwasanya dirinya qad istaghna, dia sudah tidak butuh lagi kepada guru atau tidak butuh lagi menuntut ilmu, fahuwa ajhalu ma yakun, maka kondisi itu adalah kondisi paling bodohnya. Orang paling bodoh itu orang yang merasa dirinya sudah alim dan dia tidak mau belajar. Wa idza kamulat ahliyatuhu, apabila keahlian seorang sudah sempurna, wa dhaharat fadilatuhu, dan telah tampak keutamaan dia, wa marra ala aktsari kutubil fanni, dan dia telah melewati kebanyakan kitab-kitab tentang berbagai macam bidang ilmu, awil masyhurati minha, atau kitab-kitab yang populer darinya, bahkan dia sudah membahas, wa murajaatan, dia sudah mengulang-ulangi bacaannya, wa mutala'atan, dan dia telah menelaah dengan sempurna. Istaghala, maka seorang yang sudah ahli, dia hendaknya menyibukkan diri bitasnifi, dengan menulis. Jadi kalau sudah ahli itu menulis berjamaah. Menulis maksudnya menyusun kitab. Wa bin nadhari fi madzahibil ulama, kemudian dia mempelajari atau melihat pendapat-pendapat para ulama, salikan tariqal insaf, dengan menempuh jalan pertengahan, fima yaqa'u lahu minal khilaf, dari apa-apa yang ada dari perbedaan di antara para ulama. Kama taqaddama fi adabil alim, sebagaimana telah berlalu pembahasannya tentang adab etika yang harus dimiliki oleh seorang alim. Intinya terus belajar saja para jamaah. Insyaallah orang yang terus belajar itu akan menjadi alim, akan menjadi orang yang alim. Dan yang orang yang alim itu dipuji dalam Al-Qur'an, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang banyak takut kepada Allah di antara hamba-hambanya hanyalah para
ulama orang-orang yang alim tentang ilmu agama. Demikian para bapak dan ibu yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.